Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2631. Edwin menatapnya tajam sebelum melangkah maju. Aku datang untuk berdamai, Nona Parson. Berdamai. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Louis memotong pembicaraan dan menatap Edwin tajam. Rasa jijik tampak jelas di wajahnya saat ia menatap Edwin penuh kebencian. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah granat dan meletakkannya di atas meja. Aku akan menerima tawaranmu untuk Caitlin kalau kau bisa menelan ini bulat-bulat. Mata Harvey sedikit berkedut saat melihat bahwa Louis membawa beberapa granat lain yang terikat di pinggangnya. Seperti yang diduga dari pria yang kembali dari Dark Island. Ia bahkan bisa membawa benda-benda seperti itu bersamanya. Tidakkah ia takut akan membunuh dirinya sendiri dan semua orang di sekitarnya jika secara tidak sengaja meledakkan salah satu granat itu? Semua orang tampaknya menyadari hal yang sama dengan Harvey, dan wajah mereka sedikit berubah. Beberapa wanita cantik terlihat pucat menyadari hal itu. Namun di saat yang sama, pandangan mereka justru berubah menjadi agak genit. Pria dengan senjata mematikan itu membuat mereka takut, namun entah kenapa mereka bisa merasakan daya tarik yang terpancar dari Louis. Bagaimanapun juga, wanita seringkali menyerah pada pria yang kuat. Namun, Edwin sama sekali mengabaikan Louis dan memusatkan perhatiannya pada Caitlin. Aku sudah bilang. Aku ke sini untuk berdamai. Katanya pelan. Aku dengar kamu membawa pergi Irene. Itu sebabnya aku datang ke sini. Aku harap kamu bisa melepaskannya demi aku. Irene. Dari keluarga Johnson. Caitlin tetap tidak terpengaruh, wajahnya dingin seperti es. Ia punya kaki untuk berjalan kemanapun. Lalu kenapa dia malah ada di sini? Kamu ingin aku melepaskannya? Kamu sebaiknya berpikir dulu sebelum berbicara, Tuan Muda Mendoza. Jangan asal bicara begitu saja. Kamu tahu maksudku, Nona Parson. Edwin langsung ke pokok permasalahan tanpa basa-basi. Rina sekarang bersama kami, jadi kami tahu persis apa yang terjadi. Tambahnya. Jadi dia sekarang bersama kalian. Pandangan mata Caitlin menjadi sedikit lebih dingin. Pantas saja dia tak mengirimi pesan setelah sekian lama. Mata Harvey tampak berkilat. Dilihat dari ucapan Caitlin, kemungkinan besar dia terlibat. Irene mungkin berada di klub Emerald. Setelah mendengar percakapan mereka, Louis berdiri marah dan membanting tangannya ke meja. Berani sekali kau, Edwin. Dari mana kau mendapat keberanian menculik seseorang dari klub Emerald? Teriaknya. Aku beri kau waktu setengah jam. Serahkan dia sekarang juga. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Edwin tidak memedulikan teriakan Louis dan tetap mengabaikannya. Ia terus menatap Caitlin, menyipitkan matanya. Aku harap kamu bisa melepaskannya demi aku, Nona Parson. Lagi pula, meredam konflik jauh lebih baik daripada membiarkannya membesar. Kalau kamu melepaskannya, aku jamin Harvey akan datang dan meminta maaf secara langsung. Demi kebaikan Emerald House, kita bisa membicarakannya setelah kamu melepaskannya. Kita semua berasal dari lingkaran yang sama. Tak perlu saling bertarung karena hal sepele seperti ini bukan. Akan lebih baik jika semua orang mundur selangkah. Hidup kita akan jauh lebih baik jika kita melakukannya. Bukankah begitu? Itulah sebabnya, Nona Parson, tolong lepaskan dia. Oh, kukira kau datang untuk berdamai, tapi ternyata kau hanya berpura-pura menjadi utusan Harvey. Caitlin perlahan bangkit sambil memegang segelas sampanye, wajahnya menunjukkan seringai angkuh. Menyebut nama Harvey membuat ekspresinya berubah menjadi kemarahan yang tak terbendung. Kau berani menyentuh anak buahku, lalu kau punya nyali untuk memintaku melepaskan wanita itu. Kau sebut itu berdamai. Kau berharap aku menghormatimu setelah semua itu. Plak. Caitlin melangkah maju dan menamparkan wajah Edwin. Bab 2632. Aku menolak tawaranmu. Mau apa kau? Menggigitku.
Sebuah suara keras terdengar ketika Edwin menerima tamparan keras tepat di wajahnya. Jejak telapak tangan merah muncul di pipinya, berkilau dengan kejam. Pemandangan menyedihkan itu benar-benar memalukan. Caitlin. Edwin menggeram, kehilangan kendali. Begitu suaranya terdengar, para pengawal keluarga Parson segera bergerak maju. Mereka mengarahkan senjata ke kepala Edwin. Jika Edwin bergerak sedikit saja, mereka tak akan ragu untuk menarik pelatuk. Harvey dan Leslie pun keluar dari kerumunan. Kau pikir bisa memanggil namaku seenaknya? Kau pikir pantas melakukannya? Tuntut Caitlin dengan nada merendahkan. Keluarga Mendoza itu hanya keluarga kelas 1. Kau pikir kau hebat hanya karena saudaramu mengendalikan cabang Dragon Palace, bukan? Sudah kau lupakan bahwa semua ini kau capai berkat keluarga Hamilton. Kau menempel pada keluarga Hamilton, lalu mendekati Harvey. Apakah keluargamu masih punya harga diri? Biar ku beri tahu sesuatu, kalau bukan karena hubungan masa lalu kita, sudah sejak tadi aku perintahkan mereka menembak. Kau berbicara soal rasa hormat dan tanggung jawab dengan wajah tanpa dosa. Kau sama sekali tidak pantas. Caitlin sudah dipenuhi amarah, apalagi saat ia mengingat bagaimana Harvey menamparnya sehari sebelumnya. Ia bekerja sama dengan Alice dan yang lainnya untuk memaksa Harvey muncul, agar bisa dituntaskan sepenuhnya. Namun Harvey tidak hanya absen, dia bahkan mengirimkan bajingan ini untuk menantangnya. Caitlin sangat marah. Kalau bukan karena khawatir reputasinya hancur, ia pasti sudah menembak Edwin sejak tadi. Leslie, yang berdiri di samping, mengernyitkan dahi. Lebih baik kita bicarakan ini baik-baik, Caitlin. Kita semua berasal dari lingkaran yang sama, Tuan Muda Mendoza. Lingkaran yang sama. Kau ingin aku berbicara dengannya? Apa yang perlu dibicarakan? Nada meremehkan Caitlin sangat jelas. Seorang pelayan membawakannya handuk hangat, yang ia gunakan untuk menyekat tangannya. Ia merasa tangannya kotor setelah menamparkan wajah Edwin. Ia melemparkan handuk itu ke wajah Edwin sebelum berteriak. Kau menyentuh orang-orangku, lalu datang ke sini mengancamku. Bicara damai. Apa kau kehilangan akal? Atau ada yang memberimu keberanian untuk melakukan kebodohan seperti ini? Bajingan bodoh. Kami sudah memberimu kesempatan, dan sekarang kau berani bicara soal rasa hormat. Kau bahkan tidak memilikinya sejak awal. Beberapa wanita cantik di sekitar menutup wajah mereka sambil terkekeh pelan mendengar kata-kata Caitlin. Mereka tak menyangka bahwa seorang tuan muda dari masa lalu bisa berakhir seperti ini. Tamparan Caitlin sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Edwin. Edwin menggertakkan giginya, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang buruk dan mengerikan. Kau marah, Tuan Muda Mendoza. Kau marah bukan? Kau ingin memukulku? Atau kau ingin aku mati? Caitlin tertawa kecil melihat keadaan Edwin yang terhina, dan mendekat padanya. Senyumnya mencibir, penuh ejekan. Kau ini tuan muda yang tinggi hati. Kalau kau marah, lakukan saja. Aku ingin lihat apakah kau bisa menanggung konsekuensi jika berani menyentuhku. Ayo. Mau berapa kali lagi kau tampar wajahku? Caitlin tertawa terbahak saat mendekatkan wajahnya ke wajah Edwin, seolah memancingnya untuk menyerang. Ia tak peduli, terus memprovokasi Edwin tanpa henti. Tatapan Harvey langsung berubah dingin. Wanita ini memang terlalu lihai dalam memancing emosi orang lain. Namun, ia tidak tergesa-gesa untuk bertindak. Ia hanya menyipitkan mata sambil menatap sekeliling. Ia ingin melihat bagaimana Edwin akan menangani situasi ini. Bab 2633. Mata Edwin berkedut saat melihat wajah angkuh Caitlin. Tangan kanannya bergetar, tetapi pada akhirnya, ia menahan diri untuk tidak menggerakkannya. Atau lebih tepatnya, ia menahan diri dengan sekuat tenaga. Plak. Ketika melihat Edwin masih diam saja, Caitlin menamparkan sisi wajahnya yang lain. Sampah. Kau hanya bisa menggonggong tanpa berbuat apa-apa. Kau terlihat mengintimidasi, tapi tak bisa berbuat apapun. Kau bahkan tak berani melawan meski dipukul oleh seorang wanita. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kau punya. Edwin benar-benar dipermalukan oleh Caitlin.
Bahkan saat dia masih menjadi salah satu tuan muda Las Vegas, dia tidak berani melawanku. Betapa tidak bergunanya dia. Pada titik ini, sebaiknya dia mati saja. Edwin menutupi wajahnya, darah mulai mengalir dari bibirnya. Ia terlihat sangat menyedihkan, menampilkan pemandangan yang sangat mengenaskan. Kerumunan tertawa terbahak-bahak dan bersulang sambil menikmati pertunjukan itu. Beberapa bahkan merekam seluruh kejadian dengan ponsel mereka. Seorang tuan muda yang dihina seperti ini pasti akan menjadi video viral jika diunggah secara daring. Kau sudah kelewatan, Caitlyn. Teriak Leslie, marah. Ia marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Caitlyn dan dominasi Louis membuatnya sadar bahwa koneksi dan kekuasaan tidak selalu berguna. Kekuatan sejati adalah penentu yang sebenarnya. Karena Caitlyn jauh lebih kuat daripada Edwin, dia tidak berani melawan. Bahkan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun meskipun harus menanggung penghinaan sebesar ini. Kau pasti bercanda, Nona Parson. Kau adalah nyonya dari salah satu dari 4 keluarga teratas di sini, dan juga nyonya dari keluarga York. Aku tidak berani menyinggung perasaanmu, bahkan jika aku memiliki keberanian dewa sekalipun. Namun, aku harap kau masih bisa menunjukkan sedikit rasa hormat. Tatapan Edwin berubah dingin. Ia tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak tampak takut. Ia hanya mengusap bekas tamparan di wajahnya, tanpa melakukan hal lain. Aku datang untuk berdamai bukan karena aku takut padamu. Aku hanya merasa tidak perlu memperbesar masalah ini. Akan buruk bagi semua orang jika situasinya semakin memburuk. Selain itu, identitas Nona Johnson tidaklah sembarangan. Pemimpin cabang Johnson telah dibawa oleh penegakan hukum Longman untuk diinterogasi, jadi saat ini dia tidak bisa ikut campur dalam situasi ini. Tapi, setelah dia dibebaskan, akan ada masalah besar jika dia tahu cucu perempuannya diculik. Demi menghindari konflik yang lebih besar, aku pikir kau sebaiknya menyerahkan Nona Johnson kepadaku. Aku jamin, aku akan membuat Nona Johnson melupakan kejadian ini sepenuhnya. Aku juga akan memikirkan cara agar dia memberimu saham dari Emerald House. Apakah kau puas dengan syaratku? Edwin benar-benar merendahkan dirinya, seolah-olah Caitlyn benar-benar telah menaklukkan hatinya. Satu-satunya permintaannya adalah agar Irene dibebaskan dan situasi tidak diperburuk lagi. Edwin tidak menunjukkan emosi, dan berbicara dengan fasih. Ia berlutut setelah ditampar, tetapi juga terlihat jauh lebih tenang. Leslie terkejut melihat bahwa Edwin telah berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Tak ada tuan muda yang biasa tunduk seperti ini. Harvey merasa kagum. Jika Edwin bisa merendahkan diri sampai sejauh ini, maka dia pasti akan menjadi prajurit yang tangguh meski berada di medan perang. Memberiku saham, katamu. Bab 2634. Tepat saat Caitlyn hendak pergi, ucapan Edwin membuatnya berbalik. Edwin menyipitkan matanya padanya, curiga. Apakah kau begitu yakin bisa meyakinkannya? Itu adalah bunga saham bernilai ratusan juta dolar setiap tahunnya. Lagi pula, itu adalah bagian dari keluarga Johnson. Bukan milikmu. Kau bahkan tidak punya hak untuk memutuskannya. Atau, apakah maksudmu tuanmu terlalu takut untuk datang kepada kami? Apakah itu alasan dia menyetujui syarat yang memalukan itu? Caitlyn menatap Edwin dengan dingin. Jelas, Edwin ingin melihat bagaimana reaksinya agar ia bisa melanjutkan rencananya. Namun, Edwin tetap tenang. Cukup omong kosongnya, Nona Parson. Aku tanya sekali lagi, apakah kau bersedia menerima syarat itu atau tidak? Caitlyn mendekat dan menatap Edwin dari atas ke bawah, lalu bergerak mendekat untuk berbisik di telinganya. Tentu saja aku bersedia menerima syarat sebaik itu. Tapi, sayangnya, aku tidak membawa Nona Johnson. Bahkan jika aku melakukannya, karena tuanmu begitu berusaha menyelamatkannya, bukankah akan lebih menyenangkan jika aku menahannya di sini dan menyaksikan keluarga Johnson berpisah dengannya? Tuanmu pikir dia bisa menimbulkan kekacauan besar di Hong Kong dan Las Vegas hanya karena dia sedikit pintar dan berbakat. Dia naif. Dia bahkan tidak muncul dan malah mengutusmu sebagai pengganti.
Dia hanyalah sampah. Mata Caitlin tampak dingin. Faktanya, semua ini memang dirancang khusus untuk Harvey. Namun karena Harvey tidak muncul, bagaimana mungkin dia melakukan transaksi dengan Edwin? Menurutnya, Edwin sendiri tidak punya hak untuk bernegosiasi dengannya. Edwin menarik napas dalam. Jadi, maksudmu, kau tidak akan menghormatiku? Tentu saja, aku harus menghormatimu. Caitlin masuk kembali dengan segelas sampahnya baru. Demi kau, aku tidak akan mengejarmu karena kejahatanmu menculik Rina. Sebagai gantinya, biarkan dia pergi dan bayarlah ganti rugi sebesar 150 juta dolar kepada Emerald Club. Setelah itu, aku akan membebaskanmu. Apakah kau akan menerima syaratku? Jika tidak, kau akan tetap aku tahan di sini untuk sementara waktu. Kau yang menculik salah satu dari kami terlebih dahulu. Kakakmu tidak akan bisa berkata apa-apa jika aku menahanmu di sini. Kemudian Helena masuk, dengan senyum hangat di wajahnya. Aku rasa kau sebaiknya menerima syaratnya, Tuan Muda Mendoza. Kami punya cukup banyak rekaman tentangmu. Jika kau tidak menerimanya, jariku mungkin terpeleset dan tidak sengaja mengunggahnya. Kau bisa saja jadi terkenal. Wah, kau bisa viral. Para wanita di sekitar pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Helena. Meskipun wajahnya dingin, Edwin tetap berbicara dengan tenang, jelas sedang mengerahkan upaya terakhirnya. Jika kau melepaskan Irene, aku akan menerima semua syarat. Ceples. Caitlin langsung menyiramkan sampahnya di tangannya ke wajah Edwin. Hah? Kau masih berani tawar-menawar denganku saat ini? Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak membebaskan Rina dan membayar, kau akan berakhir di kubur 6 kaki di bawah tanah. Dengan marah, mata Caitlin menyala dengan api dingin. Ia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Bawa Tuan Muda Mendoza ke bawah dan hubungi Yohana. Suruh dia kirim Rina. Jangan lupakan uangnya juga. Beberapa pengawal tinggi dan kekar langsung menyerbu maju dengan ganas saat Caitlin memberikan perintah. Wajah Edwin pun berubah masam. Bab 2635. Sepertinya kau benar-benar ingin menantangku. Lalu kenapa kalau memang begitu? Kenapa kalau aku ingin tidak menghormatimu? Caitlin kembali ke sofanya dengan tenang sebelum duduk dan menyilangkan kakinya dengan angkuh. Senyuman tipis tampak di bibirnya saat ia menatap Edwin dengan pandangan penuh hinaan. Kau akan menyerang setelah menahan semua penghinaan itu. Atau kau akan memukulku sekarang. Ayo. Coba saja. Aku ingin melihat bagaimana kau melakukannya. Kau. Edwin baru saja hendak melangkah maju ketika terdengar suara langkah kaki teratur dari belakang. Beberapa orang berseragam, lengkap dengan persenjataan, mengepung seluruh halaman. Yohana, yang mengenakan seragam yang sama, muncul dari kerumunan dengan langkah tegap. Berani-beraninya kau menyentuh anggota keluargaku, Caitlin. Sudahkah kau berpikir matang untuk hal ini? Apa kau sanggup menanggung konsekuensinya? Ekspresi Yohana semakin buruk ketika ia melihat wajah adiknya yang bengkak dan pakaian yang compang camping. Oh Tuhan! Bukankah ini nyonya dari keluarga Mendoza, Tuan Putri Yohana Mendoza sendiri? Apa? Kau pikir kau hebat hanya karena memimpin cabang Dragon Palace selama beberapa hari? Kau bodoh, ya. Kau berani cari masalah di Emerald Club. Kau berani menantangku, Caitlin Parson. Caitlin berdiri, lalu mengejek dengan nada menghina. Tuan Muda York tidak bisa menanganimu sendiri karena perayaan ulang tahun Nyonya Besar York yang akan datang. Lupakan soal merendahkan dirimu, kau berani merangkak ke sini dan pamer di depanku. Kau pikir kau punya kekuasaan hanya karena duduk di posisi itu. Keluarlah dari sini sekarang, atau akan kupukuli kau seperti aku memukuli saudaramu. Louis tertawa dingin. Berhentilah mempermalukan diri dengan senjata ini, Yohana Mendoza. Orang-orang ini belum pernah melihat darah seumur hidup mereka. Apa mereka tahu cara menggunakan senjata dengan benar? Jangan sok gagah di depan kami jika mereka bahkan tidak tahu hal seperti itu. Louis. Ekspresi Yohana sedikit berubah ketika melihat pria itu.
Ia tahu bahwa Edwin memiliki konflik dengan beberapa orang di tempat ini. Karena itu ia datang secepat mungkin. Namun ia tidak menyangka bahwa Harvey juga ada di sini. Sudah cukup buruk kalau Edwin memprovokasi Caitlin. Tapi kini Louis juga ada di tempat ini. Caitlin dan Louis mewakili 2 dari 4 keluarga terkuat di Hong Kong. Jika terjadi sesuatu, bahkan cabang Dragon Palace Hong Kong pun mungkin tidak mampu menangani masalah ini. Saat itu, sorot mata Yohana menjadi sangat dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyipitkan mata sebagai peringatan. Nona Parson, Tuan Muda Castro. Edwin adalah saudaraku, sekaligus pewaris keluarga kami. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Ia tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun seumur hidupnya. Itulah sebabnya aku ingin bertanya, kesalahan apa yang telah ia lakukan hingga kalian memperlakukannya seperti ini? Jika kalian berdua tidak bisa memberikan penjelasan yang pantas, maka aku pastikan semua ini akan diperhitungkan di kemudian hari. Tentu saja, Yohana siap bertindak jika keadaan semakin memburuk. Swoosh! Saat itu, Louis yang duduk di depan maju ke depan dan menamparkan wajah cantik Yohana. Plak! Tamparan itu menggema di seluruh tempat. Yohana tidak menyangka akan dipukul. Ia benar-benar lengah. Bekas telapak tangan merah tampak jelas di wajahnya yang pucat, terlihat sangat menyakitkan. Berani-beraninya kau menamparku, Louis. Ekspresi Yohana langsung menggelap saat itu juga. Wajah cantiknya berubah dingin selayaknya es, dan tatapannya seperti bisa membekukan udara. Tamparan Louis sudah melewati batas. Dia mewakili cabang Dragon Palace Hong Kong dan Las Vegas, sekaligus mewakili kepentingan Harvey. Bab 2636. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dihina dengan mudah. Sebagai balasan, wanita itu menghunus senjatanya yang elegan. Kau pikir gelarku sebagai pimpiman, hanya untuk pajangan, Louis? Serunya, suaranya sedingin es. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Atas perintahnya, para bawahannya maju dengan senjata teracung dan langsung mengarahkan ke Louis. Namun, ancaman ini jelas tidak berarti apa-apa bagi Louis. Ia menatap Yohana tanpa rasa takut, lalu menggeram. Kau menerobos masuk ke Emerald Club dan menantang otoritas Caitlin. Tentu saja kau pantas ditampar. Dengarkan aku, Yohana. Gelar yang kau miliki mungkin menakuti banyak orang, tapi tidak denganku. Kau pikir kau berhak membela saudaramu? Bermimpilah. Sepertinya kau siap untuk melawanku, kata Yohana dengan dingin. Louis tertawa. Kalau begitu lakukanlah. Tembak aku. Jika tidak bisa, aku akan menjadikan seluruh keluargamu sebagai budak. Louis melepas jaketnya, memperlihatkan granat hitam yang melekat di tubuhnya. Jika salah satu dari granat itu meledak, banyak orang akan menjadi korban ledakan. Terlalu berbahaya. Kerumunan pun terperangah, ketakutan akan keselamatan mereka. Beberapa anggota cabang Dragon Palace secara refleks maju bersama pengawal pribadi mereka. Sebagian bahkan mencari tempat berlindung. Tidak ada pilihan lain, pria ini benar-benar gila. Bisa dikatakan, Louis adalah seorang maniak sejati. Bahkan mata Caitlin pun berkedut karena panik. Pada saat itu, dia sangat menyesal telah membawa kembali si maniak perang itu. Dengan cara Louis bertindak, dia akan menyeret semua orang bersamanya saat ia menghadapi masalah. Edwin mendengus dingin dan mencoba untuk maju, tapi segera dihentikan oleh saudara perempuannya. Hei! Bagaimana? Kemana keberanianmu sekarang? Kau ingin aku mati bukan? Kenapa sekarang semuanya lari? Rasa bangga memenuhi wajah Louis yang arogan saat melihat seluruh kerumunan ragu dan mundur karena ketakutan. Dia merasa seperti seorang juara yang memandang rendah para petani. Kalian semua sampah. Aku tidak percaya kalian berani membuat masalah untuk Caitlin sejak awal. Kalian berani pamer di depanku seperti ini. Dengar baik-baik, kalian tidak pantas. Mata Edwin berkedut. Kau pikir kami akan membiarkanmu begitu saja setelah hari ini? Aku akan pastikan keadilan ditegakkan, cepat atau lambat. Keadilan. Itu dia. Tangkap ini kalau bisa. Louis tertawa liar dan gila,
lalu mengeluarkan granat dan pura-pura melemparkannya. Boom! Teriaknya, sambil tertawa terbahak-bahak. Yoanna, Leslie, Edwin, dan anggota cabang Dragon Palace dengan panik mundur, beberapa bahkan nyaris terjatuh. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Orang-orang kaya itu tidak punya nyali untuk menghadapi seorang gila yang mempermainkan nyawa mereka tanpa rasa peduli. Edwin, yang bagian bawah tubuhnya kaku karena terlalu lama berlutut, berteriak marah. Kau sudah gila, Louis. Bab 2637. Hahaha. Sampah akan tetap menjadi kotoran. Kalian semua hanyalah sampah. Lihatlah dirimu. Louis terus tertawa terbahak-bahak saat ia mengejek keadaan Edwin dan yang lainnya yang menyedihkan. Kalian berani pamer di depanku. Kalian bicara soal keadilan. Hah. Aku bahkan belum mengeluarkan bayiku, tapi kalian sudah ketakutan seperti ini. Kalau aku benar-benar mengeluarkannya, kalian pasti sudah menangis sekarang. Kalian benar-benar tidak berguna. Keluarga Mendoza. Keluarga Clark. Jangan bercanda. Kalian hanya punya status karena tak ada yang merebut tempat kalian. Kalian pikir kalian sehebat itu hingga bisa sejajar dengan kami. Kalian bahkan tidak layak. Louis menepuk wajah Edwin dengan penuh kesombongan yang terpancar dari setiap pori-porinya. Helena dan wanita-wanita cantik lainnya menutup mulut sambil tertawa sarkastik. Setelah malam ini, keluarga Clark dan Mendoza akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Hong Kong dan Las Vegas. Edwin menatap Louis dengan tatapan membunuh. Jika tidak ada orang tak bersalah di sekitar, dia sudah siap mati bersama Louis. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Entah kau tidak pernah muncul di depan kami lagi, atau kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Louis mencibir dengan penuh penghinaan. Kalau kau melihatku atau Caitlin, kau harus segera menjauh. Keluarga Mendoza dan Clark tidak berhak untuk berada di sisi kami dalam kesempatan apapun. Jika tidak, kami akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Inilah pesanku. Bawa Rina dan uangnya ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Mengerti? Louis mengambil botol sampahnya di meja dan memecahkannya di kepala Edwin sambil tertawa dingin. Di Hong Kong, tak ada seorang pun yang pantas memberiku keadilan. Kalian semua tidak punya kemampuan itu. Edwin terhuyung ke belakang, menutupi kepalanya. Ia sangat marah. Jika bukan karena granat yang terikat pada Louis, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak tadi. Melihat kebencian di wajah Edwin, Louis semakin menjadi-jadi dan arogan. Aku yang akan membawa keadilan. Seorang pria melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Louis. Louis, yang sedang larut dalam dunianya sendiri, secara naluriah mundur, tetapi ia tetap terlalu lambat. Saat ia menyadari apa yang terjadi, Harvey sudah menggenggam pergelangan tangannya. Terdengar suara klik keras saat Harvey langsung mencabut pin granat dari tangan Louis. Seluruh kerumunan terperangah ketakutan pada saat itu. Mereka yang awalnya menonton dengan senang hati langsung berhamburan, berebut keluar. Sebagian bersembunyi, sementara yang lain langsung kabur. Bahkan ada yang ngompol karena ketakutan. Bau menyengat pun langsung tercium di mana-mana. Bahkan Caitlin, yang sebelumnya terlihat tenang, menjerit ketakutan sebelum berlindung di balik sofa. Tubuhnya gemetar hebat, menampilkan pemandangan yang menyedihkan. Bukankah kau ingin bermain, Tuan Muda Castro? Aku akan bermain bersamamu. Harvey mengabaikan para pengawal bertubuh besar berkulit gelap yang mengarahkan senjata ke arahnya, nadanya tetap sangat tenang. Tidak ada emosi yang terasa darinya, seolah-olah ia adalah permukaan danau yang tenang. Kau punya dua pilihan. Bab 2638. Pertama, lepaskan bayimu. Kita semua akan mati bersama. Jangan khawatir. Saat itu terjadi, kau, aku, dan Caitlin akan mati bersama dengan semua orang di sini. Kita semua akan ditemani. Kedua, jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan tampar dirimu 10 kali. Minta maaf sebagaimana mestinya, dan barulah aku akan melepaskanmu. Pilihlah cara bermainmu.
Aku akan menemanimu sampai akhir. Bagaimana? Nada suara Harvey sangat santai, seolah-olah dia sedang mencengkeram leher Louis. Mata Louis berkedut hebat sebelum dia melepaskan niat membunuhnya. Siapa kau sebenarnya? Ia ingin menendang Harvey, tetapi ia sadar bahwa tangan Harvey terikat seperti diborgol. Jika Harvey menggunakan sedikit lebih banyak tenaga, granat di tangannya akan jatuh ke tanah. Jika itu terjadi, semua orang akan terseret dan mati bersama. Karena itu, Louis tidak berani bertindak gegabah. Siapa aku tidak penting. Yang penting sekarang adalah pilihanmu. Harvey menambah sedikit kekuatan sambil terus berbicara dengan tenang. Jika kau benar-benar tidak bisa memilih, aku akan memilihkan untukmu. Terdengar suara retakan keras dari tangan Louis setelah Harvey menekan lebih kuat. Rasa sakitnya begitu hebat hingga Louis nyaris tak bisa merasakan tangannya lagi. Cengkeramannya melemah dan granat di tangannya hampir terjatuh. Kau gila. Kau benar-benar gila. Louis yang arogan ingin mundur selangkah, tetapi ia bahkan tidak mampu karena tangannya terjebak. Ekspresinya berubah menjadi sangat buruk. Caitlin gemetar di balik sofa setelah mengintip dari sela-sela. Wajah tinggi dan berwibawanya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Dia bahkan tak berani menatap untuk memastikan siapa pria itu. Rasa takut yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Jika Louis melepaskan genggamannya, granat itu akan terlepas dan meledak. Orang-orang di sekitarnya akan mati, atau setidaknya mengalami cacat berat. Ayo, mati bersama. Harvey menambah kekuatannya, tapi Louis terus menahan diri agar tidak melepas granatnya. Keringat dingin menetes dari kepalanya. Kenapa? Kau takut? Kemana perginya sikap dominanmu sebelumnya? Bukankah kau tidak takut mati? Bukankah tadi kau banyak mengumbar ancaman? Harvey terus menepuk-nepuk wajah Louis, membuatnya semakin terpukul. Katanya kau orang yang berbeda. Kau seorang tentara bayaran dari Dark Island. Hidup di ujung tanduk, tak takut mati. Kalau begitu, ledakkan saja granatnya. Aku tidak tahu apakah orang lain akan mati, tapi kita pasti mati. Ayo, mainkan permainannya. Siapa kau sebenarnya? Louis mengertakkan giginya, frustrasi. Kenapa itu penting? Harvey terus menepuk-nepuk wajah Louis, tenang dan acuh tak acuh. Ayo, tunjukkan kehebatanmu lagi. Kalau kau tidak bisa melepaskan granat itu, berarti kau sama tak bergunanya. Kau hanyalah sampah. Louis menggertakkan giginya, ekspresinya penuh rasa sakit. Kau berani mempermalukanku, kau. Plak. Harvey menamparkan wajah Louis dengan keras, membuatnya tampak konyol. Lalu kenapa kalau aku mempermalukanmu? Ayo, lepaskan saja. Mati bersamaku. Kau berani, hah? Dasar sampah. Louis menerima tamparan itu tanpa berkata sepatah kata pun. Dia tahu pria di depannya jauh lebih gila. Dia berani mengancam orang lain dengan granat, tapi Harvey benar-benar siap mati bersamanya. Kerumunan terdiam membeku. Semua orang menyaksikan dalam ketakutan, tak ada yang berani bergerak sedikit pun. Mereka takut Harvey benar-benar menjatuhkan granat itu ke tanah saat dia merasa terprovokasi. Jika itu terjadi, semua orang harus mati bersama. Namun, Edwin dan kelompoknya justru merasa puas dengan apa yang terjadi. Bab 2639. Mereka tidak berani bertindak gegabah ketika Louis menekan mereka dengan kekuatan. Namun setelah Harvey muncul, Louis seolah-olah ditampar secara langsung. Mereka dengan serius mengangkat tangan mereka sebelum akhirnya mengepung semua penjaga Louis. Bagaimanapun juga, perang bisa pecah kapan saja. Orang bisa mati dalam sekejap. Ekspresi Louis terus berubah-ubah, kesombongannya sudah lenyap sejak lama. Ini benar-benar memalukan baginya. Ia telah menjelajahi Dark Island dan dikenal karena tidak mengenal rasa takut. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh orang lain. Pria itu ternyata jauh lebih kejam darinya. Granat bisa meledak kapan saja, dan orang bisa benar-benar mati. Louis mengira bahwa dirinya tidak takut mati, dan ia bisa menakuti semua orang dengan kenyataan tersebut.
Namun hari ini, pria yang tiba-tiba muncul itu membuatnya menyadari rasa takut yang tersembunyi dalam hatinya. Sikap arogan dan dominannya dibangun atas ketidaktakutannya terhadap kematian. Namun setelah tidak lagi mengendalikan keadaan, setelah menyadari bahwa ada kemungkinan ia akan mati di tangan orang lain. Sama seperti orang lain, dia pun bisa menyerah tanpa perlawanan. Kesadaran ini membuat wajah Louis berubah menjadi ekspresi ketakutan yang mengerikan. Kau berani sekali, nak. Apa kau orang suruhan keluarga Mendoza? Sebutkan namamu kalau kau berani. Aku akan membakar seluruh keluargamu besok. Louis menatap pria itu dengan serius, mencoba terdengar menyeramkan dan menakutkan. Dia sebenarnya tidak cukup berani untuk benar-benar mati bersama Harvey, namun ia tetap mencoba menakut-nakutinya. Plak. Harvey menamparkan wajah Louis dengan tenang, ekspresinya tetap dingin dan acuh tak acuh. Berhenti mengoceh. Kita mati bersama, atau kau minta maaf sekarang juga. Harvey tahu persis bagaimana menghadapi orang seperti ini. Ia sudah lama berkecimpung di medan perang. Mengapa dia harus takut pada bocah konyol yang hanya berpura-pura jadi tentara bayaran? Ah! Sekelompok wanita cantik yang sebelumnya bersikap sinis dan arogan kini berteriak ketakutan, seluruh rona wajah mereka menghilang. Mereka takut Louis akan melepaskan granat. Masa depan cerah mereka akan hancur seketika jika itu terjadi. Wajah Caitlin menggelap karena ketakutan, dan dia tampak sangat buruk. Ia tak pernah menyangka bahwa seseorang akan mampu menundukkannya. Dialah yang memanggil Louis ke sini, namun semuanya tetap berakhir seperti ini. Ia menundukkan kepala dan mencoba menyelinap keluar diam-diam, tetapi menyadari bahwa cabang Dragon Palace telah menutup semua jalan keluar. Mereka jelas-jelas sudah siap untuk mati bersama. Teror murni melanda dirinya saat itu juga. Dia masih muda. Masih banyak kemuliaan dan kekayaan yang menunggunya. Dia tidak ingin mati begitu cepat. Louis menyentuh wajahnya yang bengkak, lalu tertawa keras. Kau pikir kau yang menentukan semuanya di sini? Kau ingin? Biar ku jelaskan sekarang. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pilihanmu. Aku memilih pilihan ketiga, aku tidak mati, kau yang mati. Dia menyipitkan mata sambil menatap Edwin. Tidak buruk. Ternyata kau punya orang seperti ini di sisimu. Pantas saja status keluarga Mendoza meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sebaiknya kau perlakukan orang ini dengan baik, atau aku akan membunuhnya. Meski ini pertama kalinya Louis bertemu Harvey, dia siap menghabisi nyawanya saat itu juga. Dengan kemampuan Louis, sudah jelas dia akan membalas dendam, terutama saat seseorang tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya, sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun dia berada di Hong Kong dan Las Vegas. Edwin hanya menatapnya dengan dingin, tanpa berkata apapun. Di hadapan Harvey, dia tahu dirinya tidak punya hak bicara. Jika Harvey benar-benar siap untuk mati, maka Edwin akan mengikutinya sampai akhir. Harvey tetap tenang sambil menepuk-nepuk wajah Louis dan berkata dengan santai. Berhenti omong kosong, Tuan Muda Castro. Pilihan ketigamu tidak berlaku di sini. Bab 2640. Berlutut atau mati. Pilih sekarang. Waktunya terus berjalan. Lagi pula, neraka sedang menunggu kita. Mata Louis berkedut panik. Ia adalah pria yang sangat teguh, namun tetap merasa tak berdaya saat berhadapan dengan Harvey. Kau benar-benar tidak takut mati? Teriaknya dengan nada serius. Tentu saja. Siapa yang takut? Jawab Harvey tenang. Tapi aku bukan siapa-siapa. Bagaimana denganmu? Lanjut Harvey dengan tenang. Kau adalah salah satu dari 4 penguasa Hong Kong, seorang prajurit tak terkalahkan yang pernah menjelajahi Dark Island. Masa depanmu masih cerah. Jika kita mati bersama, aku tak akan kehilangan apapun. Ketika aku mati, semua orang akan melupakanku. Tapi mereka akan mengingatmu sebagai badut yang mati demi harga diri yang sia-sia. Percakapan mereka terdengar santai, namun Helena dan yang lainnya yang berada di belakang mereka tampak panik. Satu orang gila saja sudah menakutkan. Tapi 2. Sangat menakutkan.
Mereka nyaris mengompol karena takut. Louis menghela napas dan mencoba menyerah. Aku harus mengakui, nak. Kau berani. Kau kuat. Aku kagum padamu. Aku akan mengakui kekalahan kali ini. Aku minta maaf. Aku salah. Maaf semuanya. Itu bukan cara meminta maaf yang benar, Tuan Muda Castro. Potong Harvey dengan dingin. Berlutut, minta maaf, dan lepaskan Irene. Jangan coba-coba melanggar salah satu syarat. Jika kau melakukannya, aku akan menyeret kita berdua ke dalam liang kubur. Mata Louis kembali berkedut mendengar ancaman itu. Bajingan. Sebaiknya kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Teriaknya. Aku hormat padamu dan meminta maaf pada Edwin atas sikapmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Irene. Aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam dendamnya terhadap Caitlin. Lagi pula, kau pikir aku takut padamu? Aku akan beri perintah untuk menembak sekarang. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Para penjaga Louis melangkah maju dan membuka pengaman senjata mereka, lalu mengarahkan senapan ke kepala Harvey. Joanna mengangkat tangannya, dan para anggota cabang Dragon Palace melakukan hal yang sama dengan senjata mereka. Semua senjata telah ditarik. Perang bisa pecah kapan saja. Harvey tersenyum saat menatap Louis, yang wajahnya semakin serius. Kalau kau benar-benar ingin mati, itu mudah. Untuk apa buang-buang peluru? Kenapa tidak kau lepaskan saja? Atau perlu aku yang melakukannya? Harvey menarik granat lain dari dada Louis dan mencabut pinnya. Ekspresi ketakutan luar biasa muncul di wajah Louis. Ia bisa mengendalikan tangannya sendiri, tapi tidak mungkin mengendalikan pria gila itu. Lepaskan dia. Harvey tetap tenang. Aku beri kau 3 detik. 3, 2, 1. Pemandangan itu mirip saat Louis terus memaksa Edwin sebelumnya. Louis memandang Harvey dengan tatapan penuh ejekan. Harvey tersenyum, lalu melepaskan tangannya. Ah! Teriakan ketakutan terdengar di sekeliling mereka. Helena dan yang lainnya langsung tiarap, ketakutan menyelimuti mereka sepenuhnya. Pikiran Caitlin langsung kosong saat itu juga. Keringat dingin menetes di punggung Louis. Pada saat itu, ia kehilangan kendali atas tubuhnya dan mengompol. Bau pesing tercium di seluruh ruangan.